Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bersama rohmu. Bapak Ibu Suster, saudara-saudara terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Mendengar orang berbicara tentang orang-orang bisu, tuli, buta, tertindas, membawa kita memasuki suasana suram penuh penderitaan. Bila orang-orang semacam itu terbebas dari penderitaan, maka kita sendiri kagum penuh keheranan. Hari ini kita mendapatkan kabar baik tentang keajaiban yang menurut perhitungan manusia tak mungkin, namun menjadi kenyataan juga. Manusia dituntut untuk mengimani Tuhan Yesus. Dan iman itulah menjadi sarana dan jalan untuk keselamatan. Saudara-saudari, mari kita mengawali Ekaristi kita sore hari ini. Kita menyadari kehadiran Tuhan dan mohon ampun kepadanya atas segala dosa kita supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ujub misa sore hari ini. Yang pertama, mohon doa untuk ketenangan dan kedamaian jiwa bagi arwah Ibu Maria Christina Utami yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Dr. Rahmat yang hari ini berulang tahun ke-83. Semoga Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara, berikan kegembiraan kepada Pak Rahmat dan keluarga. Bersama dengan keluarga Bapak Albertus Pranoto, mohon ketenteraman jiwa Ibu Maria Magdalena Tasuri yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Bersama dengan satu keluarga di Pekalongan, mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Mohon kedamaian jiwa Ibu Maria Tin Suhartini yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Dan terakhir mengucap syukur atas kesembuhan mata sebelah kiri dan mohon kepulihan dimohon oleh seorang ibu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tunjukkanlah kekuasaan-Mu dan datanglah di tengah-tengah kami. Semoga kami Kau jaga dan Kau lindungi agar lepas dari bahaya dosa, sehingga kami dapat hidup bebas, merdeka, dan selamat dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, tiada lama lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu,
Orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat, lepas dari kekelaman dan kegelapan. Orang-orang sengsara akan bersukaria dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan lenyap, dan orang mencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Allah kaum keturunan Yakub yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub takkan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan Yang Kudus Allah, dan mereka akan gentar terhadap Allah Israel. Pada waktu itu, orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, Ia datang dengan megah, dan mata para hambanya akan berseri-seri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah,
Datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, situasi orang yang menderita, orang yang miskin, yang sakit, terlebih yang buta, menjadi sorotan penulis kitab suci hari ini. Dikatakan dalam bacaan pertama, pada waktu itu orang-orang buta akan melihat. Dan dalam bacaan Injil pun juga dikisahkan, dua orang buta mengikuti Yesus dan akhirnya bisa melihat. Dalam dua kisah ini, saudara-saudara yang terkasih, satu pihak ada permohonan dan ada iman yang besar dari orang-orang yang sakit. Di pihak lain, belas kasih Allah tercurah kepada orang-orang yang sakit. Adanya rahmat Allah, belas kasih Allah, dan juga iman dari yang sakit itu menyatu, maka lahirlah keselamatan. Lahirlah karya penyembuhan. Maka agar kita semua disembuhkan dari sakit kita maupun dari kebutaan iman kita, kita mesti senantiasa memohon belas kasih Allah dan memohon agar kita memiliki iman yang besar seperti orang-orang buta di dalam bacaan-bacaan hari ini. Iman itulah yang menjadi sarana kita menerima anugerah Allah, menerima rahmat penyembuhan, menerima rahmat Tuhan, menerima berkat Tuhan yang akan menyelamatkan kita masing-masing. Saudara-saudari, kita senantiasa mohon iman agar diberi iman yang tangguh, iman yang besar, dan senantiasa mohon rahmat belas kasih Allah agar terjadi mukjizat dalam hidup kita, terjadi keselamatan dan penyembuhan dalam diri kita masing-masing, baik secara fisik maupun penyembuhan rohani dan penyembuhan iman kita, agar kita semakin dekat dengan Tuhan dan senantiasa mendapatkan limpahan dan rahmat keselamatan darinya. Ya Allah yang penuh kasih, limpahkanlah belas kasih-Mu kepada kami masing-masing, terlebih pada umat-Mu yang sedang sakit, terlebih yang sakit penglihatan, baik secara fisik maupun secara batin dan rohani, agar dengan iman itu kami semakin dapat melihat karya agung-Mu dan melihat sesama kami dalam kacamata iman Kristiani yang benar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan umat-Mu. Yang pertama, syukur atas ulang tahun ke-83 Bapak Yosef Rahmat. Anugerahkanlah damai sejahtera, sukacita dan kegembiraan kesehatan kepada beliau. Kami juga bersyukur atas terkabulnya
permohonan melalui doa novena 3 kali Salam Maria. Kami juga bersyukur atas rahmat kesembuhan mata sebelah kiri dari seseorang dan mohon disempurnakan kesehatan beliau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang telah berpulang menghadap hadirat-Mu, ya Allah. Yang pertama, Bu Maria Kristina Utami yang telah Kau panggil 40 hari yang lalu. Ibu Maria Magdalena Tasuri yang telah Kau panggil 1 tahun yang lalu. Dan Ibu Maria Tin Suhardini yang telah Kau panggil 2 tahun yang lalu. Ampunilah segala dosa mereka dan mahkotailah mereka dengan kehidupan abadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima harta yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih, supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, sudilah memberkati roti anggur persembahan umat-Mu ini, dan perkenankanlah kami memandang wajah Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Ia mengampakkan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Ia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Dari sebab itu kami melakukan madah pujian bagi-Mu bersama para malaikat dan sekalian orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus,
Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Kristofor, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa yang kami doakan hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama dengan Santo Yosef suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, mari kita berdiri, kita menyatukan doa pujian syukur kita dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab telah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi berkata saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kau ku cinta, kini tekadku. Kita menantikan Yesus Kristus penebus dan Tuhan kita yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, sudahlah mendampingi kami dengan hidup di tengah kami, yang mendambakan belas kasih-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih, yang akan membuka mata kami, agar dapat melihat kehadiran-Mu, sebab Dialah penyelamat kami sepanjang segala masa. Amin. Lanjutkan dengan adorasi sakramen Maha Kudus. Allah yang bersama, Engkau ku sembah. Sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk berserah. Ku memandang Dia, apa lainnya. Pandang rasa tidaklah benar. Ku percaya hanya yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari Putra Allah, sungguh tak bertara kebenarannya. Yesus yang tersabar, ku memandang-Mu. Ya Tuhan, penuhi kerinduanku. Ku memandang Dikau yang senyatanya. Bahagia kulihat Dikau mulia. Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan, Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati Putra-Mu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadamu dan mengamalkan tepat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari kita akan doa di depan sakramen Maha Kudus Advent yang pertama.
Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu, karena lewat masa penantian ini, Engkau menjanjikan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi, dan dinantikan oleh perawan Maria dengan cinta yang mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia menolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman Ia akan datang lagi dengan semarak mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu agar selama hidup di dunia ini kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangannya yang mulia, agar pada saat Ia datang nanti kami Kau perkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Kita mengagumi kemahakuasaan Allah, mengagumi karya Allah dalam hidup kita masing-masing. Sebagaimana disampaikan juga dalam bacaan misa hari ini, Allah yang hadir, yang menyelamatkan, yang peduli pada yang menderita, peduli pada yang sakit, peduli pada yang buta. Semua disembuhkan. Semoga dengan menghayati keagungan Allah, kemahakuasaan Allah ini, kita pun semakin memiliki iman yang besar akan kehadirannya di dalam diri Yesus Kristus sendiri, yang juga hadir senantiasa dalam sakramen yang Maha Kudus. Iman akan kehadirannya itulah yang akan semakin memantapkan langkah kita, bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita selalu disertai oleh Tuhan. Semoga kehadiran Tuhan Yesus juga yang senantiasa memberikan dirinya untuk kita, hatinya yang dibagikan untuk kita, semakin menjiwai kita dalam kehidupan sehari-hari untuk ikut membagikan hati kita kepada sesama kita, dalam mengorbankan diri kita bagi kebaikan dan keselamatan orang lain. Dengan demikian karya Allah terus berlangsung, karya Allah terus berjalan, karena kita semua masing-masing dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan dan kaki Allah, menghadirkan karya kebaikan dan karya keselamatan itu dalam hidup kita sehari-hari. Kita hening sejenak. Dopo se da trituri
sum defectui, genitori genitoque, laset jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti apud roque, compensit laudatio. Amen. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Segala kesegaran, Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian kepada sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persiapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus penolong kita. Terpujilah Roh Kudus penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah Mama Maria Perawan dan Bunda. Terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef
Hamba-Nya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya Dan segala orang kudus. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri Ekaristi dan juga adorasi ini, pengumuman yang pertama, besok pagi masih ada misa pagi untuk mendoakan para imam Sabtu pertama dalam bulan. Yang kedua, saya sudah mengedarkan surat edaran melalui grup ketua stasi dan lingkungan berdasarkan rekomendasi dari tim gugus COVID-19 Paroki Santo Petrus Pekalongan, mengingat pandemi COVID-19 khususnya yang terpapar, yang positif semakin hari ternyata tidak semakin surut tetapi semakin meningkat. Sampai dengan tanggal 2 Desember kemarin, Kota Pekalongan yang kena kasus COVID-19 total dari awal sampai kemarin 729 orang, Kabupaten Pekalongan 882, sekitar itu. Maka dinyatakan Kabupaten dan Kota Pekalongan masuk zona merah. Merahnya agak tebal. Dan ternyata di lapangan umat Katolik paroki ini semakin hari semakin dapat diketahui yang kasus COVID-19 juga semakin banyak. Bisa jadi sampai hari ini kurang lebih sampai 15 atau 20 orang. Yang sudah meninggal ada 3 orang umat kita yang terpapar COVID-19. Untuk itu, misa Sabtu Minggu tanggal 5 dan 6 serta 12-13 Desember sementara dihentikan misa mingguan. Bapak Ibu bisa mengikuti misa live streaming di rumah masing-masing. Kami akan misa live streaming dengan petugas terbatas di sini Sabtu sore dan Minggu pagi. Sabtu sore jam 5, Minggu pagi jam 7 pagi. Untuk tanggal 5, 6 dan 12, 13. Kita akan melihat perkembangan selanjutnya dan direncanakan tanggal 19, 20 nanti kita misa kembali sekaligus untuk persiapan Natal. Misa harian mulai Senin tanggal 7 sampai dengan tanggal 18 Desember juga sementara diliburkan. Kalau mendengar kata libur, kalau anak sekolah tuh hore gitu. Tapi umat Pekalongan menyesal, biasanya sedih. Tapi untuk libur sekolah hore. Gurunya sama, karyawannya sama, apalagi muridnya. Hore libur. Tapi untuk misa saya tahu jenengan merasa sedih, merasa kehilangan
Ekaristi, maka tetapi minta maaf sekali lagi atas situasi ini, dengan terpaksa kami liburkan misa harian. Kegiatan-kegiatan di paroki yang mengumpulkan banyak orang untuk 2 minggu ini sebaiknya tidak ada, kecuali yang sangat penting sekali dengan pembatasan dan protokol kesehatan yang ketat. Termasuk rapat-rapat saya harapkan pakai Zoom, paroki punya Zoom, bisa dipakai untuk diskusi, koordinasi, terlebih kepanitiaan dan pengurusan Dewan Paroki, Dewan Keuangan. Kemudian yang penting saya sampaikan berikutnya, bagi umat, saya mohon maaf, saya ingatkan, bagi umat yang sedang mengalami tes, entah tes rapid test maupun swab yang sedang menjalani itu, tolong tidak pergi kemana-mana. Tolong isolasi di rumah. Sambil menunggu hasil swab, jangan kemana-mana. Mestinya aturannya harus di rumah isolasi, di rumah pun jangan bertemu, jangan berkomunikasi langsung, apalagi dekat dengan anggota keluarga yang lain, atau pasangan hidupnya, suami atau istri, anak-anak, atau anggota keluarga yang lain. Ini ketentuannya. Yang berikutnya, jangan berbohong. Umatku yang terkasih, umat Katolik, jangan berbohong. Sudah pasti terpapar COVID, tapi tidak mau mengakui. Korbannya banyak. Saya ngomong begini karena terjadi di paroki kita. Tidak mau ngomong, tidak mau jujur. Sekarang korbannya banyak yang kena. Kasihan mereka juga. Ini ya. Ini situasi yang memprihatinkan, menutupi diri, takut nanti dicap begini-begini, dikucilkan masyarakat, tetapi karena ketidakjujurannya itu, orang lain yang bukan anggota keluarga saudara terimbas, terpapar COVID-19 karena menolong jenengan yang tadi saya katakan terpapar COVID. Karena ketidakmauan terbuka, ketidakjujurannya dalam informasi ini justru membahayakan keselamatan semakin banyak orang. Bagi anggota keluarga yang sedang isolasi mandiri, tolong anggota keluarganya yang melayani di gereja stop dulu. Misalnya nanti ada ke depan ada misa, di stop, entah anaknya sebagai mestinar atau sebagai petugas apa. Kalau anggota keluarga ada yang isolasi mandiri, sebaiknya jangan diberi tugas dan ditanya apakah dalam kondisi baik atau tidak. Kita sama-sama tidak tahu situasi yang seperti ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu minta maaf, saya tegaskan dengan keras memang untuk tolong jaga diri, dan dengan yang tadi saya katakan terindikasi atau reaktif atau bahkan sudah diswab, selama menunggu hasil swab jangan berkontak dengan banyak orang. Anggota keluarga pun sebaiknya tidak, biar tidak menyebarkan virus kemana-mana. Yang terakhir berkaitan dengan Natal tahun ini. Dalam waktu dekat akan kami sampaikan surat dan kebijakan baru berkaitan dengan pengakuan dosa di masa pandemi ini, sesuai dengan surat dari Bapak Uskup 2 hari yang lalu. Dan juga pelayanan Natal akan kita buat seperti apa, tentu dengan cara atau versi situasi new normal pandemi COVID-19. Nanti dalam waktu dekat akan kami informasikan kepada umat bagaimana pelayanan ke depan menjelang Natal. Terima kasih atas perhatian Anda semua, baik yang di dalam gereja maupun yang di rumah. Terima kasih atas kerjasamanya dalam Ekaristi hari ini. Para petugas liturgi yang membantu kita dalam perayaan Ekaristi Jumat yang pertama hari ini. Selamat ulang tahun Bapak Rahmat, dan siapapun yang hari ini berulang tahun, semoga kasih Tuhan selalu menyertai. Dengan demikian Ekaristi kita, adorasi sakramen Maha Kudus Jumat pertama ini sudah selesai. Syukur pada Allah.
pergilah saudara diutus. Amin. Amin. Yesus Tuhanku juru selamat, kami bermohon kepadamu. Doakan kami para hamba, karena kasih-Mu yang melimpah. Doakan kami para Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah. Yesus Tuhanku penuh kasih, kami bersujud kepadamu. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah. Doakan kami pada